Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang simpang bersinyal part 1. Ini berbicara tentang volume pada simpang. Para pemirsa, volume pada simpang ini perlu kita cermati dengan benar karena implikasinya nanti akan digunakan untuk menghitung parameter-parameter yang lainnya, yaitu ada beberapa hal untuk menghitung derajat kejenuhan, tingkat pelayanan, menghitung derajat arus kritisnya seperti apa, menghitung waktu hijaunya bagaimana, menghitung waktu siklusnya juga tergantung kepada ketepatan dari volume ini. Oleh karena itu, para pemirsa, di dalam menghitung volume itu harus betul-betul sesuai. Ada satu hal, kesesuaian dari volume ini ada kaitannya dengan bagaimana derajat kejenuhan dan bagaimana arus jenuhnya. Nah, dan termasuk kapasitasnya. Sehingga ketika menghitung berapa nilai derajat kejenuhan sudah match datanya antara volume dan kapasitasnya. Inilah para pemirsa perlu dipahami tentang bagaimana volume ini jangan sampai salah tafsir, mengasumsikan volumenya volume yang mana ya, sehingga di dalam desain betul-betul nantinya bisa akurat. Di bagian akhir tentunya juga saya berikan ada tips-tips bagaimana supaya bisa memahami tentang konsep volume karena tergantung kepada EMP. Nah, uniknya di PKJI 23 ini EMP-nya hanya tersedia untuk mobil penumpang, kendaraan sedang dan sepeda motor. Ya, padahal namanya simpang apel itu mesti ada bis besar yang lewat dan juga ada truk besar yang lewat. Nah, ini saya berikan arahan-arahan pendapat saya. Silakan simak pada penjelasan video berikut ini. Baiklah, para pemirsa, saya akan menjelaskan pada kesempatan ini adalah simpang bersinyal part yang pertama. Ini tentang volume pada simpang. Baiklah, saya akan sampaikan tentang kenapa volume lalu lintas di simpang itu perlu kita cermati betul. Yang pertama adalah volume akan digunakan untuk menghitung derajat kejenuhan ya, dan tentunya tingkat pelayanan, level of service. Kemudian volume itu nanti akan digunakan untuk menghitung rasio kritis. Berikutnya, volume akan digunakan untuk menghitung waktu siklus. Kemudian berikutnya lagi, terakhir, volume digunakan untuk menentukan berapa waktu hijau pada masing-masing fase. Oleh karena itu, para pemirsa, berbicara tentang volume ini tidak bisa diabaikan dalam konteks desain lampu lalu lintas atau evaluasi lampu apelnya. Ya. Oke, bagaimana sebenarnya tentang volume dan arus lalu lintas? Ya, jadi volume sama arus itu sama sebenarnya. Cuman kalau volume itu jelas satuannya adalah SMP per jam, tapi kalau arus itu adalah satuannya adalah kendaraan dalam satuan waktu. Jadi generalnya adalah arus, tapi kalau sudah SMP per jam itu arus itu disebut dengan volume. Ya, di dalam PKJI 23 dinyatakan bahwa arus lalu lintas pada jam puncak itu harus dihitung berdasarkan lalu lintas harian rata-rata dikalikan dengan faktor K, satu faktor tertentu yang nanti berapa persen nilainya itu. Nah, di sini dinyatakan bahwa RHRT adalah lalu lintas harian rata-rata tahunan dinyatakan dalam SMP per hari. Jadi survei dilakukan selama 1 tahun, kemudian satuannya adalah SMP per hari. Tentunya para pemirsa ya, ini survei 1 tahun itu ya mahal ya. Ini suatu saja terminologi, mengetahui tentang karakteristik tahunannya seperti apa ya. Kemudian K adalah faktor jam perencanaan.
ditetapkan dari kajian fluktuasi arus lalu lintas jam-jaman selama 1 tahun, di mana nilai K yang dapat digunakan untuk jalan perkotaan itu kisaran antara 7% sampai dengan 12% ya, 7% sampai dengan 12% ya. Oke. Kemudian di dalam PKJI dinyatakan bahwa arus lalu lintas jam perencanaan QJP atau volume juga boleh dalam konteks ini kalau sudah SMP per jam, harus dihitung menggunakan nilai K yang berlaku dan LHRT yang representatif. Tentu berbicara tentang volume itu memang harus representatif. Representatif yang seperti apa? Tentu ini menjadi perdebatan ya, tergantung keperluannya, tergantung sumber dayanya, dananya berapa, kecukupan waktunya berapa, baru berbicara tentang representatif data ya. Selanjutnya, LHRT didasarkan atas perhitungan lintas yang menerus selama 1 tahun, atau jika diprediksi maka harus mengacu kepada ketentuan perkiraan yang berlaku ya. Memang di dalam ketentuan Bina Marga di dalam survei tentang lalu lintas, terutama untuk perhitungan desain jalan, itu minimal itu adalah 7 kali 24 jam ya. Jadi disurvei terus menerus selama 24 jam dalam kurun waktu 1 minggu untuk mengetahui karakteristik lalu lintas tersebut ya. Mungkin itu yang dimaksudkan ya. Oke, kemudian arus dan volume. Ya, ini saya nyatakan vol dan volume karena memang berbicara arus kalau sudah spesifik namanya volume, yaitu satuannya SMP per jam pada simpang bersinyal. Ya, ini ada beberapa pandangan-pandangan terkait dengan arus tersebut. Arus lintas Q dinyatakan dalam SMP per jam. Tentu berarti ada suatu nilai konversi tertentu supaya bisa menjadi SMP per jam. Untuk satu atau lebih periode, misalnya periode jam puncak pagi, siang, atau sore ya. Kemudian arus lintas dalam kendaraan per jam dikonversi menjadi satuan SMP per jam menggunakan EMP, ekivalensi mobil penumpang, yang sesuai dengan masing-masing pendekat, apakah itu terlindung atau terlawan. Dalam satu pendekat bisa terjadi 2 tipe pendekat yang berbeda dengan fase yang berbeda pula ya. Bisa tipe T terlindung atau tipe P itu terlawan. Oke, kemudian jika hal ini ditemui, maka nilai EMP yang digunakan juga menjadi 2 sesuai tipe pendekat masing-masing fase tersebut, apakah itu terlindung atau terlawan, tipe P atau O. Nilai EMP untuk tiap jenis kendaraan pada tipe pendekat terhitung dan terlindung dan terlawan ditunjukkan pada tabel 52. Oke, ini para pemirsa EMP-nya. Jadi saya baca dulu ini EMP yang ada di dalam PKJI untuk simpang apel ya. Di sini dibedakan ada yang terlindung dan terlawan. Terlindung itu protected dengan simbol P, terlawan itu adalah opposite dengan simbol O. Ya, di sini hanya ada 3 kendaraan, yaitu mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor, di mana masing-masing mempunyai nilai. Tentu MP itu nilainya 1 karena menjadi satu acuan jenis kendaraan. Kemudian yang lainnya ini KS itu 1,3, kemudian sepeda motor itu untuk yang terlindung 0,15, untuk yang terlawan 0,4. Oke, begini para pemirsa. Kenapa kok hanya 3? Ya itulah PKJI memang hanya mendirikan 3 ya. Makanya di sini tidak ada bis besar dan truk besar, itu tidak ada di dalam ketentuan EMP pada simpang apel. Nah, padahal kenyataan di lapangan ada bahwa bis besar dan truk besar itu melintasi pada suatu simpang apel. Banyak memang ya, di akses-akses tol itu pasti ada. Di jalan-jalan nasional, arteri primer ketika ketemu hierarki di bawahnya jalan provinsi yang ramai padat, pasti ada bis besar dan
truk besar itu. Nah, oleh karena itu Pak Mempercaya, saya mempunyai ijtihad ya. Bagaimana ijtihadnya? Ya, begini. Jadi karena karakteristik bis besar dan truk besar itu mendekati pada tipe jalan ini, dua lajur dua arah dan untuk tak terbagi, ini diambil untuk yang kriteria jalan luar kota JLK. Nah, begitu ya. Saya ambil nilai tipe yang 2/2 TT ya, 2 lajur 2 arah tidak terbagi di JLK itu, tapi saya menyarankan untuk ambil yang datar ya, yang datar, jangan yang bukit maupun gunung, karena persimpangan itu walaupun itu perbukitan pasti simpang itu mendekati kondisi datar, sehingga diambil datar di sini ya. Ketika ini mendekati datar, maka kita ambil yang datar. Mau pilih yang mana? Ya, kalau itu tadi kan ada protected dan ada opposite ya. Saran saya kalau itu terlindung itu menggunakan yang arus yang EMP yang rendah ini. Tapi kalau itu terlawan karena itu kondisinya lebih berat, maka kita ambil volume yang besar di sini. Ini saran saya ya, saran saya saja ya. Namun demikian terserah nanti asumsi-asumsi yang dipakai ya. Oke, baik. Selanjutnya tipe pendekat pada suatu simpang. Volume ini penting, perlu melihat tentang tipe pendekat. Tadi sudah disinggung di atas. Jadi tipe pendekat itu ada tipe pendekat yang terlindung tipe P dan ada tipe pendekat yang terlawan tipe O ya. Di mana di sini untuk yang terlindung arus berangkat tidak konflik dengan arus lalu lintas dari arah yang berlawanan. Tidak ada konflik, tidak akan pernah ketemu ya. Contohnya ini hijau dari bawah ini lurus belok kiri dan belok kanan. Tidak ada yang lain yang bergerak. Kemudian yang kotak berikutnya juga sama, tidak ada arah yang berlawanan. Semuanya begitu, termasuk yang di kotak bawah ini. Ketika yang bawah lurus dan belok kiri, di sini yang dari atas juga lurus dan belok kiri. Tidak ada yang langsung bisa crossing di sini ya. Kemudian yang paling bawah di sini kelihatannya ada panah-panah, tetapi diberikan simbol ketika yang bawah itu hijau lurus belok kiri dan belok kanan, maka kaki simpang yang lain, pendekat yang lain berhenti. Jadi ada garis melintang, ini adalah simbol bahwa pergerakan tersebut adalah berhenti ya. Oke, ini untuk tipe yang terlindung. Kemudian untuk yang tipe terlawan, berarti arus berangkat konflik dengan arus lalu lintas dari arah yang berlawanan ya. Arah yang berlawanan itu tidak harus dari depan, tetapi dari samping juga bisa disebut dengan terlawan ya. Contohnya di sini, ketika yang dari bawah lurus belok kiri dan belok kanan, kemudian yang dari atas juga ada lurus belok kiri dan belok kanan. Artinya bahwa ketika yang dari atas itu lurus, kemudian ketemu yang dari bawah ini belok kanan, jelas di sini akan terjadi konflik. Inilah yang disebut bahwa satu fase itu ada dua pergerakan yang bisa ketemu, ada konfliknya. Nah, tentu untuk kotak-kotak yang lain juga sama, ada konflik. Nah, apa boleh? Ya boleh-boleh saja. Kalau itu volumenya tidak terlalu tinggi, kemudian headway-nya masih memungkinkan untuk bisa mengambil sela di antara dua kendaraan tersebut, maka masih memungkinkan untuk bisa desain. Karena bagaimanapun juga desain Abel itu adalah mencari yang optimum. Kalau itu simpangnya itu tidak terlalu ramai, boleh sama-sama bergerak. Tentunya ini modelnya adalah yang terlawan ini ya. Oke, baik. Kita lanjutkan tentang kapasitas. Nah, kenapa volume tapi berbicara kapasitas? Ya, karena memang nanti ketika kita berbicara tentang analisis volume itu tidak bisa dilepaskan dengan kapasitas. Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa volume akan digunakan untuk menghitung tingkat pelayanan ya, derajat kejenuhan. Apa berarti? Berarti volume dibagi dengan kapasitas. Nah, artinya apa? Volume dan kapasitas itu tandem,
harus ada angkanya. Jangan sampai kapasitasnya ada, volumenya tidak ada, tidak disurvei, atau sebaliknya volumenya ada, kapasitasnya tidak bisa diketahui. Sehingga sebenarnya pendekatan tentang analisis volume itu secara lokasi, secara pendekat itu harus sama. Jadi ketika kapasitasnya akan dicari pada suatu pendekat tertentu, berarti volumenya harus dipisahkan di situ. Ingat ya, simpang itu ada asal dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, ada lajur pendekat, ada sub pendekat juga. Nah, ini harus jeli betul supaya nanti ketika kita mencari arus jenuh itu match memang. Nah, perbandingan antara volume dan kapasitas memang sudah pada objek yang sama. Jangan sampai terjadi volumenya dihitung untuk arah dan tujuan yang berbeda yang tidak sinkron dengan kapasitasnya itu. Nah, ini yang sering terjadi para pemirsa. Oleh karena itu, walaupun kita topiknya tentang volume, tetapi kita ingin melihat tentang apa sih sebenarnya kapasitas itu, pengaturannya seperti apa. Jadi, analisis arus dan volume simpang harus sinkron dengan kapasitas. Di mana letaknya? Contohnya di sini. Analisis kapasitas untuk setiap pendekat dilakukan secara terpisah loh. Jadi kapasitas untuk setiap pendekat terpisah. Ya, tentu seperti itu ya. Tapi yang lebih dalam lagi, satu lengan simpang apil dapat terdiri dari satu pendekat, satu simpang apil, bisa lebih dari satu pendekat, atau lebih menjadi dua atau lebih sub pendekat, ya, termasuk pengaturan fasenya. Ya, fasenya juga bisa berbeda-beda, ya. Misalnya yang belok kanan dengan yang lurus dipisah, ya, berarti volumenya dipisah, kapasitasnya juga dipisah, ya. Kemudian hal ini terjadi jika gerakan belok kanan dan atau belok kiri mendapat isyarat hijau pada fase yang berlainan dengan lalu lintas yang lurus, atau jika dipisahkan secara fisik oleh pulau-pulau jalan. Nah, secara fisik dipisahkan, tapi berarti kalau tidak dipisahkan berarti gabungan, termasuk arus jenuhnya nanti harus menjadi gabungan, ya, baik kapasitas maupun arus jenuhnya. Jadi dinyatakan bahwa volume lalu lintas harus dihitung seperti berdasarkan kapasitas setiap pendekat atau subpendekat. Oke, berarti juga berbicara tentang volume kapasitas termasuk arus jenuh. Arus jenuh harus dihitung berdasarkan setiap kelompok ini juga tentunya. Jadi berarti ada tiga, ya, ada tiga variabel yang memang harus sinkron: volume, kapasitas, dan arus jenuh. Objeknya harus sama, ya. Oke, nah, di mana formulasi dari kapasitas itu? Jadi memang rumusnya kapasitas adalah sama dengan J dikalikan waktu hijau dibagi dengan S. Kapasitas sama dengan arus jenuh dikalikan dengan waktu hijau dia dibagi dengan waktu siklus, ya. Di sini cara menghitung kapasitas. Tapi memang tidak ada di dalam menghitung kapasitasnya fungsi dari volume. Tapi ketika nanti akan dihitung derajat kejenuhan, baru ada kaitannya dengan volume, ya. Oke, selanjutnya pengaturan fase. Nah, kenapa pengaturan fase ini perlu kita pahami? Karena memang digunakan untuk bagaimana sih sebenarnya volume itu. Nah, jangan sampai dicampur aduk, ya, terutama para pemula, ya, mahasiswa, ya, satu pendekat volumenya digabung jadi satu, lurus belok kanan belok kiri digabung. Nah, jangan, sebaiknya itu dipisah dulu, ya, setiap asal dan tujuannya berbeda dipisah. Soal nanti pada akhirnya akan digabung, tidak masalah, yang penting angkanya sudah ada dulu. Misalnya lurus dan belok kanan ternyata menjadi satu fase, ya, kemudian juga tidak dipisahkan oleh secara fisik lajur pendekat khususnya, subpendekatnya tidak ada, itu baru digabung. Tapi yang bagus datanya dipisah dulu, ya. Ini saya contohkan, ada suatu simpang diatur dengan dua fase. Ini adalah fase yang pertama, ada ini lengan mayor, yang di sini adalah lengan minornya. Kemudian ini ada kelompok pergerakan kendaraan lurus dan belok kiri, ya. Ini jenis tipe yang terlindung, protected. Ada lurus dan belok kiri masing-masing sama. Nah, di sini
karena diatur dengan dua fase. Ini adalah fase 1 dan ini pengaturan fase 2, di mana fase 1 ini yang bergerak adalah yang vertikal, jadi jalan yang minor, lengan A dan lengan C. Kemudian di fase 2 ini yang bergerak adalah yang jalan mayor, yaitu lengan B dan lengan D. Nah, di sini para pemirsa, artinya apa? Bahwa volume itu harus diidentifikasi sesuai dengan kelompok pergerakan kendaraan ini tadi ya. Ini sudah saya beri simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Begitu ya. Volumenya dipisahkan berdasarkan kelompok pergerakan kendaraan asal dan tujuannya ya. Oke, baik. Ini saya contohkan dari yang data tadi. Berarti ada lengan A, B, C, D. Jenis jalannya tadi, kaki simpangnya ada minor ya. Kemudian pergerakan kendaraannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian arahnya tadi ada lurus, ada yang belok kiri, lurus belok kiri. Untuk masing-masing lebarnya semuanya sama 3. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian berarti setiap pendekat itu mempunyai volume sendiri-sendiri. Contohnya sini lengan A minor, pergerakan yang nomor 1, arahnya lurus, lebarnya 3 meter, volumenya adalah 410 SMP per jam. Sudah SMP per jam ini ya. Sengaja ini sudah kita jadikan. Nanti di lain kesempatan Pak Aji akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung volume untuk simpang apil ya, sehingga bisa ketemu SMP per jam. Ingat, kenapa ini perlu? Karena nanti ada tipe yang berbeda, ada yang terlindung, ada yang terlawan. Itu beda, EMP-nya berbeda tadi ya. Oke ya, jadi seperti ini. Inilah volume untuk masing-masing kelompok pergerakan kendaraan mulai dari 1, 2, 3 sampai 7, 8 seperti ini angka dari volume dalam satuan SMP per jam. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan terkait dengan volume. Namun demikian saya akan memberikan tutorial di lain kesempatan, tentunya setelah ini ya. Insya Allah akan segera saya unggah untuk tutorial bagaimana mencari volume untuk jenis pendekat, baik itu yang terlindung maupun yang terlawan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.